Pemirsa, korban tewas akibat kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten bertambah 3 orang sehingga total menjadi 44 orang. Sementara itu, tim medis menyebut peluang hidup korban yang masih dirawat di rumah sakit dinilai kecil. Warga binaan yang tewas akibat kebakaran lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang, Banten bertambah 3 orang. Sehingga total korban meninggal dunia menjadi 44 orang. Penyebab ketiganya meninggal karena menderita luka bakar di atas 90%. Mereka juga mengalami kerusakan multi organ akibat terjebak di sel saat kebakaran hebat melanda. Sementara itu sejumlah korban lainnya masih dirawat intensif dan peluang hidup mereka kecil. Awal pertama kali saya masuk semuanya sadar, pasiennya sadar, cuman memang pasiennya sesak berat karena mengalami kondisi trauma inhalasi. Gitu. Akhirnya kami ambil tindakan untuk melakukan pemasangan ventilator, ya. Terus kemudian pasiennya kami tidurin ya secara total, yaitu sampai akhirnya jatuh ke arah kondisi shock. Obat-obatan semuanya sudah maksimal semua, tapi respon dari pasiennya memang minimal sekali. Selain menderita luka bakar, para korban juga mengalami syok dan trauma. Pihak keluarga tidak diizinkan menjenguk guna mencegah penularan COVID-19. Dari Jakarta, Lineke Utsiki, Adrian Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, satu jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang berhasil diidentifikasi. Jenazah atas nama Rudi akan diserahkan esok kepada keluarga untuk dimakamkan. Ya pemirsa, jenazah yang berhasil diidentifikasi tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati hari ini atas nama Rudi bin Ong Eng Chue, berusia 43 tahun, berjenis kelamin laki-laki, saat ini masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Penyerahan jenazah akan dilakukan esok hari. Prosesnya yakni nanti dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati akan menyerahkan ke Lembaga Permasyarakatan Kementerian Kumham, selanjutnya ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Adapun proses identifikasi dari jenazah Rudi bin Ong ini dilakukan oleh tim DVI dengan mengidentifikasi sidik jari dan juga rekam medis dengan melakukan pencocokan kedua tersebut yang data-datanya diperoleh dari antemortem dan juga data dari Dukcapil. Dan setelah melakukan rekonsiliasi terdapat 12 titik kesamaan dari jempol kanan jenazah yang oleh tim DVI menyatakan bahwa hal tersebut identik dengan jenazah Rudi. Hingga saat ini memang keluarga masih mendatangi posko antemortem yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hari ini tercatat sudah ada 35 keluarga yang mendatangi dan menyerahkan data-data antemortem guna menunjang adanya proses identifikasi. Dari beberapa keluarga tersebut terdapat 31 sampel DNA juga yang telah didapatkan dan nantinya juga menunjang adanya proses identifikasi. Posko antemortem dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam dan esok hari masih tetap dibuka. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Eka Rusmanda, Gilang Ramadan, iNews melaporkan. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengunjungi korban kebakaran lapas di RSUD Kabupaten Tangerang, Banten. Yasona memberi santunan kepada keluarga korban. Didampingi Kakanwil Kemenkumham Banten Agus Thoyib, Menkumham Yasona Lauli bertemu dengan ke-7 pasien yang masih menjalani perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang. Sebagai bentuk bela sungkawa, Kemenkumham turut memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia. Mulai dari biaya pemulasaraan, pemakaman, serta pengurusan jenazah ditanggung oleh kementerian. Kendati demikian, tidak disebutkan secara detail nominal santunan yang diberikan. Bisa melewati masa-masa kritis sekarang ini. Sekaligus saya memberikan santunan kepada 3 keluarga di sini, ya. Ada anak Pak Timoteus, ada istri, ada pamannya, ya, yang meninggal. Kami beri santunan
dan semua biaya pemulasaran, biaya pemakaman, biaya pengurusan jenazah kami urus. Itu kita serahkan aja ke Polri, nggak usah berspekulasi dulu. Nanti kan harusnya setelah tuntas lah, jelas kalau ada itu, ya itu baru kita. Ini kan masih kemarin aja dia bilang dugaan sementara listrik, ya kan? Dugaan begini itu biar aja, biar kita selesaikan aja dulu. Sementara itu terkait adanya dugaan tindak pidana dari hasil pemeriksaan 20 saksi, Yasona menyebut menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak kepolisian. Begitu pula dengan pemakaian telepon genggam masih dalam penyelidikan. Yasona menekankan bahwa pihaknya fokus pada penanganan para korban dan pembenahan lapas. Dari Tangerang, Banten, Lineke Utsiki, Andrian Firmansyah, iNews melaporkan. Jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang Hadianto dimakamkan di TPU Semper Cilincing, Jakarta. Keluarga korban tak mampu menahan haru saat jenazah tiba di rumah duka. Istri dan anak korban tidak lagi mampu membendung air matanya saat jenazah diturunkan dari mobil. Hadianto menjadi salah satu dari korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Sebelum dimakamkan, jenazah Hadianto disalatkan di kediamannya di Koja, Jakarta Utara. Jenazah Hadianto langsung dimakamkan di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara. Hadianto meninggal di rumah sakit setelah sempat mendapat perawatan. Nyawanya tidak tertolong karena luka bakar yang dialami mencapai 80%. Paling ya nanya dong begitu mah, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, tidur mama kan kerja, besok nyuci gosok capek. Itu udah sama anak saya tuh si Siti, kamu udah ngobrol sama si Siti, ngobrol apaan? Orang si Siti juga setiap hari telepon, pagi sore dia nanyain kesehatan, apa bapak sehat, mama sehat. Hadianto sudah 3 tahun menjadi warga binaan di Lapas Kelas 1 Tangerang karena terlibat kasus narkoba. Rencananya, Hadianto akan bebas dari lapas pada awal 2023 mendatang. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Komnas HAM mendesak penyelidikan dilakukan pada kasus kebakaran Lapas Tangerang. Komnas HAM membenarkan adanya kelebihan kapasitas di kamar lapas yang terbakar tersebut. Pasca kunjungan ke Lapas Tangerang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak kepolisian segera melakukan penyelidikan peristiwa terbakarnya Lapas Kelas 1 Tangerang yang memakan 44 korban warga binaan. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik meminta pihak terkait untuk mengungkap penyebab terbakarnya lapas. Untuk benar-benar melakukan satu penyelidikan yang serius, mendalam, ya, untuk mencari penyebab kenapa ini terjadi misalnya. Untuk sementara dikatakan bahwa ada korsleting listrik, tapi kepolisian kami minta untuk melakukan satu penyidikan yang lebih mendalam, lebih objektif dan transparan sehingga semua kita, masyarakat Indonesia ini tahu apa sebetulnya yang terjadi. Berdasarkan pemantauan, Komnas HAM mengaku adanya kelebihan kapasitas jumlah napi dengan ketersediaan ruang tahanan di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Komnas HAM meminta pihak kepolisian melakukan penyelidikan secara tuntas, mendalam, serta transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang menewaskan 44 narapidana kemarin, petugas masih terus berjaga di sekitar lapas. Sementara polisi menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Petugas polisi berjaga di sekitar Lapas Kelas 1 Tangerang untuk memastikan kondisi tetap kondusif. Setelah melakukan olah TKP dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik dari sejumlah barang sisa kebakaran seperti kabel, barang elektronik, dan saluran listrik. Polisi menyelidiki dugaan tindak pidana terkait kebakaran, salah satunya dugaan kelalaian petugas lapas. Polisi telah memeriksa 20 saksi yang terdiri dari 13 petugas dan 7 warga binaan. Hari ini Polda Metro Jaya juga memeriksa 1 orang komandan jaga serta 1 orang petugas jaga. Lapas Kelas 1 juga menyiapkan trauma healing bagi warga binaan penyintas kebakaran. Center bagi warga binaan.
bisa dibayangkan 122 orang di dalam kamar hunian itu, dan rekan-rekannya meninggal 41, yang lain luka-luka, mereka juga butuh penguatan. Ya. Kami hari ini membuat crisis center khusus bagi warga binaan di satu blok dan akan menerima bantuan pada mereka. 122 yang meninggal itu, yang meninggal 41 dan yang lain nggak punya apa-apa. Sejak dibangun pada tahun 1972 dan diresmikan tahun 1982, instalasi listrik di Lapas Kelas 1 Tangerang tidak pernah diperbaiki. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat adanya arus pendek listrik. Dari Tangerang, Banten, Yasmin Atania, Gali Bagas, Yudi Permana, iNews melaporkan. Polisi membekuk dan melumpuhkan 5 pelaku perampokan sadis yang beraksi di sebuah rumah mewah di Batam. Selengkapnya sesaat lagi.